Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mulai hari ini kita akan melanjutkan materi kuliahnya menggunakan sistem online. Mungkin untuk pertemuan pertama, seperti saya sebutkan di grup, kita akan menggunakan video saja ya. Nanti baru pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan menggunakan live streaming. Nah, untuk materi hari ini, kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu untuk kalkulus fungsi dua peubah atau lebih, di mana kita sudah belajar mengenai definisi fungsinya, mulai dari mencari domain, mencari range, kemudian juga mengenai turunannya ya, turunan parsial, baik turunan pertama dan turunan kedua. Kemudian juga kemarin kita belajar mengenai limitnya, dan kita tahu bahwa limitnya tuh jauh lebih susah daripada uh, untuk fungsi satu peubah. Jadi kenapa ditempatkan setelah turunannya. Dan hari ini terkait dengan limit, kita akan belajar mengenai kekontinuan dan keterdiferensialan fungsinya. Oke, untuk kekontinuan fungsi dua peubah, jadi definisinya adalah suatu fungsi dua peubah Z disebut kontinu di titik AB bila memenuhi limitnya ada di titik AB tersebut, dan kemudian nilai fungsinya juga ada. Jadi apabila kita substitusikan titik AB tersebut ke dalam fungsinya ada, dan keduanya nilainya sama. Jadi pada dasarnya dia mirip, bukan mirip, tapi sifatnya sama dengan di fungsi satu peubah. Jadi apabila kita memiliki fungsi yang nilai limitnya di titik tersebut itu sama dengan nilai fungsinya, maka fungsi tersebut kontinu di titik tersebut. Dan kemudian sifat-sifatnya adalah yang pertama, jadi apabila kita memiliki fungsi f dan g dan mereka kontinu di titik AB, maka penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian antara f dan g mereka juga kontinu di titik tersebut. Selanjutnya apabila kita memiliki suatu polinom dua peubah, jadi polinomnya merupakan fungsi dari x dan y. Jadi dalamnya bisa ada perkalian antara x dan y dengan pangkat tertentu. Mereka juga kontinu di R2. Yang selanjutnya adalah fungsi rasional dua peubah kontinu di seluruh definisinya. Jadi apabila ada pembagian antara f dan g, dia juga kontinu di seluruh daerah definisinya ya. Oke, sebetulnya sudah tercakup di sifat nomor 1 tadi. Yang selanjutnya adalah untuk fungsi komposisi. Jadi misalkan G-nya kontinu di AB dan kita memiliki suatu fungsi F yang lain. Di sini catatan fungsi F-nya hanya satu variabel. Jadi fungsi F-nya kontinu di G, AB, maka F komposisi G akan kontinu juga di AB. Oke. Jadi sifatnya mirip dengan di fungsi satu peubah. Oke, sekarang bagaimana apabila kalian diminta untuk menjelaskan kekontinuan dari fungsi ini. Jadi kita memiliki sebuah fungsi trigonometri cosinus di mana kita memiliki sebuah polinom dua peubah ya di dalamnya. Oke, jadi untuk menentukan kekontinuan fungsi komposisi tadi, kita pertama nyatakan fungsi fxy dalam suatu fungsi komposisi G komposisi H dengan hanya fungsi dua peubah, yaitu fungsi yang berada di dalam kosinusnya, dan fungsi Gx-nya merupakan fungsi kosinus X. Kita tahu bahwa fungsi H kontinu di sembarang titik di R2 dan juga fungsi G kontinu di seluruh bilangan del ya. Karena di sini
Kita tahu bahwa fungsi H ini dia merupakan polinom dua peubah, dan fungsi G dia fungsi kosinus X dia kontinu di mana saja. Maka apabila kita komposisikan keduanya, yaitu fungsi F, dia kontinu di R2. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana untuk kekontinuan sebuah fungsi di dalam sebuah himpunan. Karena sebelumnya kita baru membahas di sebuah titik kan. Jadi caranya adalah untuk sebuah fungsi dua peubah, apabila dia dikatakan kontinu di suatu daerah S ini bisa biasanya sebuah subset atau himpunan yang lebih kecil daripada R2. Jadi apabila F ini kontinu di setiap haruslah F ini kontinu di setiap titik pada daerah S tersebut. Sebagai catatan, apabila S memiliki batas, dalam artian batas di sini adalah ada daerah yang masuk atau tidak. Jadi ilustrasinya adalah seperti lingkaran berwarna biru di kanan ini. Jadi ini merupakan daerah S misalkan. Jadi bisa saja lingkarannya ada yang masuk di mana dia menggunakan garis padat ya. Dan yang tidak masuk dia menggunakan garis putus-putus. Jadi apabila kita mau mengetes kekontinuan di daerah batas tersebut, di batasnya, di garisnya, jadi kita cukup untuk melakukan sepanjang jalur yang berada di dalam S saja. Jadi yang tidak ada di dalam S tidak perlu ya yang garis putus-putus tadi. Dan salah satu sifat yang sudah sering saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, jadi apabila kalian memiliki fungsi F, fungsi dua peubah, jadi apabila kita memiliki turunan parsial kedua ya, terhadap X, kemudian terhadap Y, dan juga yang satunya lagi terhadap Y kemudian terhadap X, dia kontinu pada himpunan buka S. Jadi bisa jadi S ini umumnya adalah daerah domainnya. Maka si fxy akan sama dengan fyx. Oke, bagian selanjutnya untuk kuliah hari ini adalah mengenai keterdiferensialan fungsi dua peubah. Jadi, tapi di sini kita hanya akan membahas secara garis besarnya. Kenapa? Karena pemahaman keterdiferensialan fungsi dua peubah dia memerlukan kajian teoritis yang agak mendalam. Jadi kita hanya akan bahas secara umum saja. Jadi kalau kita mulai dari definisinya, jadi apabila kita memiliki sebuah fungsi dua peubah, dia dikatakan locally linear atau linear secara lokal di titik AB ya, atau dikatakan juga titik P. Jadi apabila dia memenuhi ekspresi berikut. Jadi apabila kita tambahkan dengan seperti step size untuk bagian A-nya, jadi apabila kita bergerak sedikit dari A dan B, dan dia memenuhi persamaan ini dengan syarat bahwa epsilonnya epsilon 1 dan epsilon 2-nya menuju 0 bila H1 dan H2-nya juga menuju 0. Mungkin ilustrasinya akan lebih mudah apabila dijelaskan atau digambarkan secara geometri. Jadi definisi di atas apabila kita melihat di sekitar titik P pada permukaan Z, maaf di sini salah ketik, seharusnya Z ya tertulis X. Jadi dapat kita hampiri dengan sebuah bidang datar. Jadi mirip dengan konsep di satu peubah. Di sini didekati oleh bidang datar, sedangkan pada satu peubah dia didekati sebuah
persamaan garis. Jadi untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, kita akan melihat sebuah fungsi yang memiliki sifat locally linear tadi ya, di sekitar titik P. Jadi apabila fungsi tersebut digambarkan ataupun dia merupakan kurva permukaan. Jadi apabila kita memiliki sebuah permukaan F tadi dan kita akan memandangnya di sebuah titik P. Jadi dia apabila kita terus perdekat atau di zoom in, maka kita akan mendapatkan sebuah bidang datar sebetulnya. Mendekati sebuah bidang datar walaupun belum bidang datar, semakin dekat ke P. Jadi apabila untuk daerah yang kecil, jadi kan kita terus mendekati P semakin dekat dan semakin dekat, kita akan mendapatkan sebuah bidang datar tersebut. Apabila kita bisa mendapatkan bidang datar tersebut, maka fungsi F di titik P dikatakan linear lokal. Nah, sekarang sebaliknya, untuk yang tidak bersifat linear lokal, seperti apa? Lebih mudahnya sebetulnya melihat ilustrasi yang sama, tapi dengan fungsi yang berbeda. Jadi misal kita memiliki sebuah fungsi yang patah ya, dia tidak smooth, dan kita akan melihat atau kita memilih titik P di patahan tersebut, bisa di mana saja sepanjang patahan tersebut. Dan apabila kita zoom in atau makin mendekat terus terhadap titik P tersebut, jadi bisa kita lihat bahwa kita akan mendapatkan dua buah atau mungkin bisa lebih ya, dalam kasus ini dua buah bidang datar. Jadi apabila dari yang ruas kanan satu bidang, dari yang sisi satunya lagi juga satu bidang. Maka apabila kita mendapatkan lebih dari satu bidang, maka dikatakan bahwa pada daerah di sekitar P tersebut, dia tidak pernah bisa didekati oleh bidang datar. Kenapa? Karena lebih dari satu dan tidak bersifat linear lokal. Maka dari itu, dengan notasi vektor, fungsi yang terdiferensialkan di titik P dapat ditulis sebagai berikut ya. Jadi P ditambah H, di mana hanya sekarang vektor, disubstitusikan dalam fungsi P, di mana kita akan punya Fp ditambah segitiga terbalik F. Di sini memperkenalkan notasi baru, biasanya dibaca nabla F atau del F, didotkan dengan si H-nya ditambah errornya, orde, atau bisa dibilang orde lebih tinggi sebetulnya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini sebetulnya apabila kalian lihat, dia mirip dengan notasi diferensial untuk fungsi satu peubah, cuman bedanya semuanya tidak dalam bentuk vektor dan nablanya di sini dalam bentuk turunan pertama ya terhadap variabelnya. Nah, sekarang saya garis bawahi lagi. Biasanya di notasi baru ini digunakan sebagai untuk menyatakan turunan pertama ya. Jadi atau gradien dari titik F di titik P, karena turunan pertama terkait langsung dengan kemiringan kan, gradien di sebuah titik dari suatu fungsi. Dan berikut sifat-sifat dari vektor gradien tersebut, dan pada umumnya sebetulnya sama dengan di fungsi satu peubah. Jadi yang pertama adalah apabila Q
kita jumlahkan dua buah fungsi tersebut, dua buah fungsi, kemudian dicari gradiennya, atau ditambahkan del atau nabelanya, maka dia sifatnya linear, artinya bisa kita cari turunannya masing-masing. Yang kedua adalah perkalian dengan konstan, karena ini merupakan sifat linear ya. Jadi boleh saja kalau kalian kalikan dulu konstannya, baru dicari si gradiennya, atau dicari gradiennya dulu baru dikalikan konstan, dan hasilnya mereka sama. Dan yang terakhir adalah perkalian dua buah fungsi ya. Jadi apabila kita mengalihkan dua buah fungsi dua buah ubah, apabila kita mau hitung si nabelanya atau si gradiennya, maka dia berlaku aturan turunan kalau kalian lihat di sini. Cuman sekarang turunannya diganti dengan si del. Oke. Nah, pertanyaan untuk kalian renungkan atau diskusikan dengan teman-teman, sekarang bagaimana yang pembagian? Apakah dia akan berlaku seperti hal yang sama untuk fungsi satu peubah? Jadi, tolong diskusikan ya. Nah, maka dari itu, kita akan memiliki sifat apabila kalian bisa mendapatkan turunan pertama dari masing-masing variabelnya ya, turunan pertama parsial tentunya dari fungsi f, dan mereka itu kontinu di sekitar AB, maksudnya lingkungan atau itu di sekitar ya, persekitaran kalau terkait dengan deltanya, maka kita bisa bilang bahwa f-nya terdiferensialkan di AB. Oke. Atau sifatnya ini hubungannya di fungsi satu peubah adalah apabila kalian memiliki sebuah fungsi dan di titik tersebut turunannya itu kontinu, maka fungsi tersebut terdiferensialkan atau bisa dicari turunannya. Jadi bisa kalian coba dengan fungsi f berikut. Jadi misalkan kalian memiliki sebuah fungsi f dan kalian diminta untuk menunjukkan bahwa dia terdiferensialkan di mana-mana atau di seluruh domainnya dalam kasus ini ya. Kalau kalian lihat di sini hanya fungsi polinomial dan eksponensial, dan mereka berdua adalah terdefinisi di mana saja. Maka dari itu, apa yang kalian lakukan? Jadi yang pasti kalian harus mencari turunan parsialnya terhadap masing-masing variabelnya ya. Jadi kalian cari fx-nya, kalian cari juga fy-nya, dan tunjukkan bahwa mereka kontinu di mana-mana ya. Kalau kita merujuk ke sifat yang di atas, dan kalau kalian sudah bisa menunjukkan bahwa dia masing-masing turunan parsialnya tadi kontinu di mana-mana, maka fungsi tersebut terdiferensialkan di mana-mana juga. Dan sifat yang terakhir adalah sifat pelengkapnya. Jadi jika kalian punya fungsi f tersebut ternyata terdiferensialkan di P, maka jelas bahwa di titik P untuk fungsi tersebut dia pasti kontinu. Jadi pembandingnya seperti di fungsi satu variabel adalah apabila di titik tersebut dia punya turunan, syaratnya harus kontinu. Tapi kalau kontinu, belum tentu punya turunan atau terdiferensialkan dalam kasus ini.